Baik, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan cara menggambar kuda-kuda sesuai gambar ini. Gambar di belakang saya dengan di SAP 2000 dengan model 3D. Nah, untuk panjangnya kita bisa lihat ini ada 600, kemudian ada tingginya 31. Untuk titik X-nya itu ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian untuk Z-nya itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung buka ke SAP-nya. Oke, langsung kita buat aja ke new model. Untuk kodeknya bebas, tapi kita bisa pakai tone FC. Kemudian untuk template-nya kita pakai create only. Di sini tadi karena X-nya 9, kita isi 9. Y-nya dadu, kita isi 1. Z-nya ada 5, kita tetapin 5. Kemudian untuk grid spacing ini jaraknya. Tadi yang pertama itu jaraknya ada 60, berarti kita bisa isi 0,60. Untuk Y itu 0. Kemudian untuk Z-nya tadi naik ke atas itu ada 0,31. Oke. Kita ubah tampilannya ke X per Z. Oke, di sini kita ubah lagi, kita edit grid data, kemudian modify. Di sini kita bisa pakai spacing dulu. Spacing ini ya, spacing itu 60, kemudian 80, 80, 80, 80, 80, 80, dan terakhir itu 60. Jadi di sini kita bisa isi 2,8 dan 0,8, sorry, 0,8, 0,8, juga 0,8. Ini yang terakhir tadi 0,6 kita biarin. Kemudian di titik Z ini kita pakai ordinate karena itu kumulatif dari bawah ke atas, dari bawah ke titiknya gitu, jadi kumulatif. Berarti tadi di Z2 itu sudah tadi ya 0,31, baru di ke titik berikutnya itu ada 0,77, kemudian 1,23 dan 1,73. Berarti kita tinggal isi 0,77, kemudian 1,23, terakhir itu 1,73. Kita oke. Di sini udah muncul, kita tinggal sambung pakai gambar drawing frame and cable. Gambarnya per titik sampai membentuk segitiga. Oke, kemudian kita gambar lagi rangka dalamnya ya. Ini bagian dalam ini kita bisa gambar. Oke, kalau sudah begini, selanjutnya kita buat tumpuannya. Kita titikin dulu, baru assign join resistance. Yang kiri bisa pakai tumpuan jepit, dan yang kanan bisa pakai tumpuan roll. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke define material. Kita membuat material dulu, kita ke add new material, kemudian langsung oke aja.
ini kita modify terus aja, nanti dia bakal kita yang bisa ngeliat bisa di jenis budget, pilih tegangan dan tegangan leleh. Kita bisa pakai baja 41 sebagai contoh, baja 41. Jadi di sini kita ubah dulu ke satuan KGFM. Ini bisa kita isi 7850. Kemudian ubah lagi satuannya ke NMC. Ini kita ubah ke 200.000. Di minimum yield stress to FY nya tadi, FY nya kita bisa lihat tuh 250. Kemudian untuk FU nya itu 410. Kita masukin dulu lagi di bawah 410. 410 ini kita bisa kalikan dengan 10%. Gak wajib, cuman bisa dikalikan sebagai kira-kira 1,1. Oke, kita oke. Untuk namanya kita ganti ke BC41. Oke, semua sudah, kita langsung oke ya. Oke lagi. Di define, kemudian section property, kita ke frame section. Kita add new, kita pakai budget channel di sini. Oke, di bagian sini saya tunjukkan rangkanya. Nah, di sini ada beberapa jenis. Kita bisa pakai mungkin 125 sebagai contoh ya, yang ketiga ini 125, 65, 68, 125, 65, 68, 68. Oke, di sini sudah kita isi namanya. Kemudian untuk titik 3 ini kita isi yang paling depan, itu berada karena satuannya meter berarti 0,125. Kemudian untuk T2 nya 0,065. Untuk TF nya itu 0,0, kita ambil dari belakang 0,08, dan terakhir 0,006. Untuk material yang lupa di BC 1. Sudah kita okekan saja. Oke. Kemudian kita Ctrl A, pilih semua. Lalu kita ke assign, kita ganti frame jadi frame yang barusan kita buat. Oke, sudah begini. Kita bisa ubah tampilannya ke extrude. Jadi begini tampilannya. Kemudian kita buat 3D dulu ya. Oh ya, sebelah ini aja. Ini kita Ctrl A, kemudian ke edit, replicate. Kita mau buat jadi ada 3, kita bisa isi 3. Kemudian untuk number ini bisa isi 2 aja. Oke, sudah muncul di kanannya, kita pakai yang kanan kali dulu. Oke, sudah muncul begini. Selanjutnya kita buat ranknya. Jangan lupa ini diganti. Kita buat ranknya ya, disambung-sambung aja.
Oke, sudah semua. Sekarang kita ke assign, ke define section. Sekarang ke from area section. Kita add new. Ini atapnya ini mungkin kita bisa isi dengan yang tebalnya 0,25 mm. Berarti ini karena satuannya meter, kita ubah ke milimeter, berarti jadi 0,00025. Ini juga material ke BJ41 aja. Oke. Sekarang kita bisa pasang ya, itu di polyline, kemudian ini atap 0,25 mm. Kita pasang searah jarum jam. Taruh. Ini untuk semuanya ya, sampai ke belakang. Cek dulu udah masuk atau enggak. Udah masuk ya. Berarti sebelahnya lagi kita taruh di bagian sini. Ini bisa berlawanan. Sorry. Oke, sudah semua. Ya sudah semua. Sekarang kita masukin beban ke atapnya. Itu kita bisa select. Kita define dulu. Kemudian ke dot contents. Di sini kita bisa isi beban hidup misalnya. Kita tulis saja namanya live, tipenya live, untuk nilainya 1. Kita add new load contents, bisa muncul. Kita oke. Sekarang kita ke select, ke property, lalu ke area section, pilih yang atap 0,25 mm. Kita bisa isi di assign, kemudian ke area loads, ini to frame. Di sini kita isi 10 kilo untuk beban notif. Kita 10 kilo. Kita nyoba ke kilo. Bisa 10 kilo. Kita add, kemudian oke. Ini bebannya udah masuk, kita buat lagi untuk beban hidupnya.
misalnya seperti manusia atau angin digabung, kita kira-kira jadi 100 kilo mungkin. Ini untuk load banner ubah ke live, kemudian untuk loadnya kita ubah ke 100, udah di add. Oke, kita cek masuk atau enggak, klik kanan, live. Oke, sudah masuk semua. Oke, sekarang kita timbang, kita coba run analyze ya. Video kita pakai yang kanan aja. Oke, modelnya bakal kayak ini. Kalau sudah terjadi deformasi, sekarang kita lihat apakah rangkaiannya bisa dipakai atau enggak. Oke, biru semua ya, biru berarti bisa kita pakai. Nanti kalau misalnya dia berada di merah berarti itu nggak bisa dipakai. Kemudian kalau berada di oranye tuh bisa, cuman toleransinya kecil. Kalau di kuning mungkin bisa, kemudian untuk di hijau sangat bisa, dan di biru ini bisa, cuman efisiensi biayanya sangat kurang. Oke, kalau sudah begini berarti sudah selesai semua. Saya hanya mau menyampaikan kurangi tugas video ya Pak, agak repotnya sebenarnya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih untuk yang telah menonton. Sampai jumpa.